Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi di channel aku Maya Octavia. Di video kali ini aku bakalan update budgeting untuk minggu kelima di bulan Oktober ya teman-teman. Nah, sebelum itu aku mau evaluasi dulu di budget sebelumnya, yang mana alhamdulillah ini uangnya masih ada sisa ya, sebanyak 26.500 ya teman-teman, alhamdulillah. Nah, ini mohon maaf aku nggak bisa record videonya saat evaluasi budget ini karena aku sempat udah record ya teman-teman, tapi hasilnya itu jelek banget, jadi aku memutuskan untuk tidak memasukkan record video saat evaluasi budget ini. Nah, untuk dana tak terduga itu kepake sebesar 35.000 ya teman-teman di minggu kemarin, karena ada beberapa yang aku beli dan itu benar-benar tidak terduga ya teman-teman. Jadi aku ambil dari dana tak terduga itu sebesar 35.000. Kemudian ada untuk sinking funds. Untuk sinking funds itu gak ada pemakaian kemarin ya, di minggu kemarin. Alhamdulillah uangnya masih tetap aman ya. Nah, untuk sisa budget tadi itu seperti biasa ya teman-teman, aku masukin ke sinking funds aku, yaitu tadi aku masukin ke sinking funds lebaran itu sebesar 10.000. Kemudian ada juga ke challenge 2.000 ya teman-teman, dan sisanya baru aku isi ke challenge menabung 100 lembar uang kertas. Oh ya teman-teman, kabarnya gimana nih? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya, dan semoga Allah selalu lancarkan segala urusan dan rezeki teman-teman semua. Dan aku juga mau mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah selalu setia banget ya nonton video aku sampai habis, dan yang selalu komentar positif. Terima kasih banyak, semoga Allah membalas segala kebaikan teman-teman semua. Amin amin ya robbal alamin. Dan aku juga mau mengucapkan selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung di channel aku. Semoga kalian bisa mengambil sisi positif dari video yang udah aku share ini. Sebelumnya aku selalu ingatkan ya teman-teman, kalau aku itu bukanlah ahli keuangan, dan aku juga nggak bermaksud untuk menggurui teman-teman semua. Satu lagi, aku juga nggak bermaksud untuk pamer ya teman-teman. Dan di sini tujuan aku adalah hanya sharing, berbagi pengalaman gimana keseharian aku dalam mengelola keuangan dengan gaji mingguan. Gak terasa ya teman-teman, kita udah berada di penghujung bulan. Nah, gimana nih keuangan teman-teman sampai di minggu ini? Apakah ada yang over budget atau malah masih ada sisanya? Nah, mudah-mudahan ya teman-teman, untuk di minggu ini kita nggak over budget lagi. Kalau misalkan kita over budget, ayo semangat lagi, mudah-mudahan di minggu kedepannya atau di bulan kedepannya kita nggak over budget lagi. Tapi memang wajar aja sih ya teman-teman, kita itu over budget sekali-sekali, itu nggak masalah ya teman-teman. Kalau memang itu keseringan kita over budget, berarti ada kesalahan dalam keuangan kita ya teman-teman. Jadi kita perlu untuk koreksi lagi mana biaya yang seharusnya itu di kontrol pemakaiannya, dan mana biaya yang seharusnya bisa kita tambah budgetnya kalau memang nggak cukup ya teman-teman. Nah, untuk aku di minggu kelima ini budget aku ada di 600.000 ya teman-teman. Dan seperti biasa pengeluaran aku itu ada kewajiban, yang mana kewajiban ini harus dibayar saat awal gajian ya teman-teman. Kalau aku, kewajiban aku itu ada PDAM, kemudian orang tua, dan yang terakhir itu sampah. Nah, untuk sampah ini sengaja memang gak aku anggarin di minggu ini ya teman-teman, karena aku barusan habis bayar uang sampah 3 hari yang lalu kalau nggak salah.
dan itu nominalnya nggak terlalu berat juga ya teman-teman, sebulannya cuma 30.000. Jadi aku rencananya untuk sampah ini aku bakalan anggarin di awal bulan November. Nah kemudian untuk kewajiban ini bisa berupa kayak kalian punya cicilan atau bayar kontrakan yang memang itu bayarannya itu tiap bulan ya teman-teman, memang segitu, dan ini nggak bisa kita nego lagi ya teman-teman. Dan saat gajian kalian harus pisahkan langsung untuk kewajiban kalian itu apa aja yang harus kalian bayar tiap bulannya. Nah setelah itu, setelah gaji dikurangi dengan kewajiban, nah baru tuh kita bagi-bagi menjadi kebutuhan, untuk tabungan atau sinking funds, atau untuk dana tambahan dan dana lainnya ya teman-teman. Jadi sesuaikan aja dengan kebutuhan teman-teman semua, karena memang setiap kebutuhan orang itu pasti beda-beda ya. Ada yang gajinya besar tapi dia banyak cicilan, ada juga gaji yang kecil alhamdulillah nggak punya cicilan ya teman-teman, meskipun untuk kebutuhan pun udah pas banget. Jadi intinya kita bersyukur aja ya teman-teman, jalanin aja apa yang sudah menjadi takdir dari Allah. Kemudian ada pengeluaran aku itu untuk kebutuhan, di sini terdiri dari beras, kemudian untuk uang makan seminggunya, kemudian ada juga untuk gas dan galon. Di minggu ini aku kebetulan beli gas ya teman-teman, jadi anggarannya itu aku besarkan. Kemudian untuk transportasi ini memang aku anggarin di 10.000 ya teman-teman. Jadi untuk transportasi ini aku nggak sering pakai motor, cuman kadang-kadang aja ya teman-teman. Kalau biasanya aku mau ke pasar itu, kalau saat hujan aku ya pakai angkot ya teman-teman, naik angkot, dan itu bayar ongkosnya sekitaran 4.000-an ya teman-teman, karena kan BBM lagi naik juga, jadi berpengaruh juga ya teman-teman. Tapi kalau biasanya itu, kalau misalkan hari bagus, aku biasanya jalan dari rumah itu ke pasar itu nggak terlalu jauh ya teman-teman, dan makanya untuk transportasi itu memang segitu aku anggarin. Jadi transportasi ini lebih sering suami aku yang beli bensinnya ya teman-teman. Dan buat teman-teman jangan kaget juga ya untuk transportasi kenapa aku 10.000, aku udah jelaskan ya teman-teman biar kalian nggak salah paham. Karena memang banyak banget di feed Instagram aku itu ya teman-teman yang komentarin tentang uang makan kok segitu emangnya cukup, atau untuk grocery 100.000 emang dapat apa aja. Karena memang ya teman-teman gak ada yang gak cukup ya teman-teman, itu kembali lagi ke diri kita masing-masing, gimana cara kita mengelola uangnya. Jadi kalau misalkan 100.000 untuk belanja bulanan ya sah-sah aja ya teman-teman. Kita kan tinggal beli aja mana yang menjadi prioritas yang harus kita beli, dan mana juga yang memang ini nggak butuh banget buat kita, ya udah nggak usah dibeli. Kemudian untuk kebutuhan ini ada juga aku untuk groceries atau belanja bulanan, ini aku belanjanya 1 minggu sekali ya teman-teman. Kemudian ada juga yang terakhir untuk data internet itu aku seminggunya 25.000. Kemudian ada untuk di pos tambahan yang terdiri dari untuk jajan, sosial atau sedekah, kemudian dan yang terakhir ada dana tak terduga. Kemudian setelah itu untuk sisa uangnya baru deh aku isi ke sinking funds ya teman-teman, karena ada beberapa sinking funds yang aku prioritaskan itu kayak lebaran memang harus aku anggarin per minggunya itu ya teman-teman, berapapun itu yang penting tiap minggu aku anggarin. Kemudian ada untuk personal, ada juga untuk have fun, kemudian motor, dan yang terakhir emergency atau dana darurat.
untuk dana darurat ini memang gak aku isi karena aku isinya itu dari ngumpulin challenge 2000 ya teman-teman. Setelah uang 2000-an itu terkumpul sebanyak 25 lembar, nah baru aku isi ke sinking funds untuk emergensi atau dana darurat. Nah, untuk budget aku kira-kira seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang terakhir ada sisa uangnya itu 1000 lagi ya teman-teman. Jadi di sini aku lupa nulisnya. Nanti aku bakalan tulis di bawahnya untuk sisa uang 1000 lagi. Untuk sisanya itu nanti aku bakalan isi aja ke challenge 100 lembar uang kertas karena memang masih banyak lagi ya kotak-kotaknya itu yang masih kosong, tapi nggak apa-apa, isinya juga nggak terlalu dipaksakan ya teman-teman. Oke, sekian dulu video aku kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Dan aktifkan juga tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Sampai ketemu di video aku berikutnya. Aku akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.